Lu ikut ISEC, kemudian ikut NTU MUN di NTU Singapura, conference di Bangkok dan sebagainya dan seterusnya lah. Kemudian pas S2 juga magang di UN House Scotland di sana, volunteer magang gitu. Dan bikin MUN juga. Bikin MUN sama juga. anak-anak di sana lah, sama anak-anak UN di sana. Akhirnya aku tuh belum nemu alasan kenapa untuk misalkan aku tuh harus S2. Aku berpikir lagi, ketika aku S2 nanti apakah misalkan ini tuh bisa ningkatin karir aku, atau let's say kalau misalkan gajinya bisa lebih gede. Jadi aku tuh sampai sekarang tuh gak tahu untuk alasan sebenarnya S2 tuh apa. Nah, kalau Mas Angga pada waktu itu apa? Luffy tuh ngajarin satu value yang semua tokoh karakter lain gak punya, yakni freedom. Dia punya freedom bahwa teman-temannya itu boleh mimpi apapun, dan ketika ada yang ngejek mimpi temennya, dia nggak bakal suka, dia akan ngebelain temennya. Orang yang bikin Globi, orang yang bikin MySkill itu sebenarnya adalah mereka sedang memberontak terhadap sistem edukasi yang harusnya bisa lebih baik lagi. Oke. Bayang, harusnya MySkill nggak ada kalau kampus sudah cukup. Harusnya Globi nggak ada kalau SMP, SMA di semua Indonesia udah bagus. Iya. Jadi jangan meremehkan diri, karena kita nggak pernah tahu suatu ketika tuh kalau hal tersebut, rezeki tersebut, potensi tersebut dipush, kita bakal jadi kayak apa tuh kita nggak pernah tahu. Makanya gas aja. Selamat datang di Globi Podcast di series Kisah Juara. Dan kali ini aku bersama orang juara dan orang berprestasi lagi, which is ini mentor aku banget nih. So, welcome to Kak Angga Fauzan as the founder and the CEO of MySkill. Halo. Welcome, Kak Angga. Halo. Thank you so much Kak Angga for coming. Ini kita udah lama banget pengen kontak-kontakan ya. Podcast sama Kak Angga juga, karena kita salah satu user platform Kak Angga juga di Clicky. Jadi kayak kita very happy untuk ada Kak Angga di sini. And how's life Kak Angga? Kemarin aku lihat ada di Taiwan, di US. Iya, kemarin abis ikut YSEALI kalau tahu. Oh, YSEALI. YSEALI di US, di Iowa 45 hari gitu. Kemudian ya kadang main-main aja sama saudara, sama keluarga gitu keluar. Menarik. Jadi kan ini Kak, sebelum kita jauh, kan Kak Angga sekarang itu sebenarnya udah punya platform yang gede. Sekarang MySkill almost 1 juta atau udah 1 juta? 2 juta lebih. 2 juta lebih. Terus Kak Angga secara followers juga udah banyak. Tapi boleh gak kenalan dulu nih sama teman-teman nih G-Friends yang ada di sini? Itu boleh kenalin gak siapa sih sebenarnya gitu Kak Angga Fauzan? Dari agak awal kali ya? Iya. Jadi halo semua, nama aku Angga Fauzan atau biasa dipanggil Angga. Asalnya dari Boyolali, Jawa Tengah. Cuma dulu pastinya besarnya di Jakarta sampai kelas 4. Nah, waktu itu ayahku tuh jualan ayam goreng, Bro, di Ciracas gitu. Cuma tempat jual ayam gorengnya digusur. Kemudian kita pindah ke Boyolali, ke tempat kakek nenek lah. Di sana kakek tuh punya satu gubuk kandang kambing, kambingnya disingkirin, dijual atau apa, aku juga nggak ingat, masih kecil. Habis itu kita tinggal di situ. Itu di bekas gubuk kandang. Tinggal di gubuk kandang kambing. Bekas gubuk kandang kambing gitu. Jadi kayak gedek gitu loh kalau bahasa Jawa, apa sih, anyaman bambu gitu lah. Terus di situ terus sampai sekolah, sampai keterima ITB, sampai lulus dari ITB. Jadi dulu SMP di Boyolali, SMP 2, SMA juga di Boyolali, SMA 3. Waktu SMP banyakan baca buku, dulu jadi pustakawan juga di sekolah. Pertama kali punya cita-cita keluar negeri gara-gara baca Harry Potter, Laskar Pelangi gitu kan. Itu sparks pertama kali tuh. Kemudian waktu SMA suka ikut organisasi gitu kan. Nah, akhirnya memutuskan kuliah di ITB ngambil desain, anak DKV. Kemudian sempat kerja, abis itu ambil LPDP di UK, ambil desain dan digital media di Edinburgh University. Selama setahun di sana, kemudian ya balik-balik kerja di beberapa startup, kemudian bangun MySkill kayak gitu sih. Terkait sama Globi, aku anak MUN, jadi anak-anak MUN senang banget harus ikut Globi. Aku juga baru tahu jujur, mungkin karena baru ya dulu. Iya, benar. Jadi to be honest, dulu aku bahasa Inggrisku berantakan lah waktu ujian nasional SMA tuh, bahasa Inggrisku mungkin nilainya 6 lah kalau nggak salah gitu. Kemudian kuliah tuh otodidak. Jadi waktu kuliah aku awal-awal berpikir aku harus 5 kali keluar negeri. Dan ternyata 2014 tuh tercapai semua tuh, Bro. 5 negara tuh. Apa aja? Asia semua. Thailand, Singapura, Malaysia, Vietnam, Kamboja. Gitu. Lu ikut ISEC, kemudian ikut NTU MUN di NTU Singapura, conference di Bangkok dan sebagainya dan seterusnya lah. Gitu. Dan kemudian pas S2 juga magang di UN House Scotland di sana, volunteer magang gitu. Dan bikin MUN juga. Sama anak-anak di sana lah, sama anak-anak UN di sana. Anak SD, SMP?
pesertanya. Heeh. I think SD SMP. Oh, SD SMP. Jadi beneran dari UN bikin MUN, seru banget. UN bikin MUN untuk anak Scotland. Anak Scotland. Oke. Di kantor wali kotanya Scotland. Di kantor wali kotanya Edinburgh. Cakep banget tempat. Oh, cakep banget. Cakep banget. Gila. Tapi itu tuh sempat bikin aku kaget juga, Mas. Jadi waktu kita DM-an kan kayak, oh bro, aku juga anak MUN nih, gitu-gitu. Nah, itu pada waktu itu emang pas ikut MUN tuh ketertarikannya kenapa awalnya? Jadi dulu sebenarnya nggak tahu adanya MUN. Jadi dulu waktu punya cita-cita keluar negeri 5 kali tadi, dulu sama beberapa teman-teman nyari berbagai event lah keluar negeri. Oke. Salah satunya adalah NTU MUN. Terus temen gue bilang, itu nggak cuma lomba-lomba debat aja gitu kan. Ya udah apply gitu. Keterima gitu kan. Nah, karena aku anak bidik misi dulunya, jadi nggak punya uang tuh ke Singapura. Akhirnya minta pengajuan dana ke kampus lah. Waktu itu kepala mahasiswanya Pak Brian yang sekarang jadi menteri. Oke. Beliau baik banget, terbaik. Akhirnya dapat sponsor dari kampus untuk ikut ke sana. Jadi pas ikut ke sana, kebetulan baru tahu bahwa di ITB itu ada namanya Ganesha MUN. Oh, oke. Jadi aku telat kebalik tuh. Biasanya anak ikut Ganesha MUN baru ikut MUN. Aku ikut NTU MUN baru tahu detailnya ada Ganesha MUN. Habis itu baru join formally ke Ganesha MUN. Oh. Terus waktu itu sempat mau ikut seleksi ke Harvard Moon. Oh, Harvard juga, Pak. Ya, cuma biayanya akan jauh lebih mahal daripada pasti. Ke Singapura, nggak mampu. Udah ikut seleksi macam-macam juga, tapi kayak akhirnya mundur lah. Gitu. Oke. Tapi aku jadi penasaran. Kita coba flashback lagi nih, balik dari SD dulu nih, Mas. Dari SD dulu. Nah, kalau tadi kan Mas Angga udah ceritain banyak nih prestasinya, dapat beasiswa ke luar negeri dan semacamnya. Itu emang kalau dari SD gitu kan, itu emang udah sering jadi juara, sering ikut lomba pengen jadi juara gitu, atau emang gimana? Jadi SD ku tuh aku memang sering juara kelas, say 3 besar lah gitu. Waktu di Jakarta itu tuh dulu ibuku ngelesin aku bahasa Inggris sebenarnya. Oke. Jadi bisa dibilang di Jakarta tuh waktu ayah jualan ayam goreng itu, in a way ya, menurut aku sebagai anak kecil pada saat itu cukup menyenangkan hidupnya. Oh, oke. Kebayang nggak? Jadi nggak bilang berkecukupan, tapi maksudnya di lesin dikasih, les taekwondo dikasih gitu kan. Sekadarnya lah, alhamdulillah cukup. Cuma waktu balik ke Boyolali, SD ku itu nggak ada pelajaran bahasa Inggris, bro. Belum ada pelajaran bahasa Inggris. Belum ada samsek. Belum, dan baru ada guru bahasa Inggris tuh pas aku masuk tuh kayak setahun atau 1 semester berikutnya. Jadi lost lagi tuh skill bahasa Inggrisnya gitu kan. Dan waktu SMP SMA mulai belajar lah, cuma waktu itu mungkin karena sibuk yang lain ya. Jadi waktu SMP aku suka baca banyak buku, kesibuk di sana. Waktu SMA suka ikut banyak lomba. Gitu sih. Itu lomba yang diikutin dulu apa? Kalau SMA itu lomba gambar. Jadi kebetulan waktu SMA tuh aku punya 14 piagam kejuaraan lomba gambar macam-macam. 14 ya, gambar. 14. Paling tinggi itu juara 1 provinsi Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Gambar. Itu gambarnya gambar kita nulis biasa atau udah editing ke Photoshop? Enggak, manual. Jadi ada lomba poster, ada lomba mading misalkan, kemudian ada lomba karikatur misalkan, gitu-gitulah. Jadi gambar pakai cat minyak, cat air, cat poster, gitu-gitu. Oh, jadi makanya itu alasan yang kenapa masuk DKV. DKV, bener. Oh, kenapa waktu itu nggak kepikiran jadi pelukis aja, Mas? Nah, dulu awalnya jujur pengen kayak gitu. Oh iya, oke. Jadi gini ceritanya. Jadi jujur waktu SMA terakhir, itu tuh aku pengennya kuliahnya yang deket-deket. Jadi kayak di Solo, di Semarang, di Jogja gitu. Kemudian ada satu guru, namanya Pak Eko, guru sosiologi. Beliau nanya, Angga kamu mau kuliah kemana? Habis itu aku bilang ya tadi yang dekat. Kemudian dia bilang, saran saya kalau kamu mau belajar, belajarlah di tempat yang terbaik. Jadi kalau mau bidang apa yang terbaik di situ, kejar di situ aja. Kemudian saya cari browsing gitu ya. Dan nemu bahwa untuk belajar seni, desain itu terbaik di ITB memang. Di ITB, dan memang dia paling tua sebenarnya gitu kan untuk belajar seni dan desain. Akhirnya memutuskan buat ke sana. Akhirnya keterima tuh meskipun nilai ujian nasional matematika aku cuma 3,75. Oke, 3,75 tuh dari 10 lah. Dari 10. Oke. Ini memang jelek karena SMA tuh aku banyak banget ikut organisasi dan banyak banget ikut lomba. Jadi kurang bisa ditiru dari segi akademiknya sebenarnya. Jadi aku ikut 6 organisasi, punya 14 piagam kejuaraan gitu. Dan saking nakalnya dulu kadang kalau aku malas ikut kelas, aku bisa bilang ke guru, saya lagi pembinaan lomba Bu, padahal lagi gak ngapa-ngapain. Padahal di kantin bisa kayak gitu. Karena orang saking percaya, emang salah juga sih. Nah poinnya adalah waktu kuliah tingkat 1, karena anak bidik misi, anak KIPK kalau sekarang gak mampu, menimbang-nimbang tuh, kalau seni lukis gitu ya, beli catnya, beli kanvasnya mahal. Anak interior bikin maketnya mahal, anak desain produk juga sama, anak fashion apalagi kria gitu kan. In a way yang paling murah adalah DKV, punya laptop udah gitu. Kebayang gak? Iya. Gitu, akhirnya dulu yang ngumpulin uang, dulu tuh aku dikasih sama tetanggaku, dikasih sedekah laptop bekas.
Sedekah laptop bekas. Iya. Oh, oke. Jadi kasih uang 1,5 juta, abis itu ya udah aku nyari laptop bekas harga 1,5 juta pada masanya. Oh, oke. Meskipun sering nge-hang, sering biru, tapi ya suka nggak suka yang dipakai. Oke, tapi aku jadi penasaran Mas. Kan gini ya, kalau tadi dari ceritanya Mas Angga, Iya. ini kan dulu itu gitu, keterbatasan banget nih di Bener. ekonomi gitu. Tapi ketika keterbatasan di ekonomi ini, kebanyakan orang ya yang aku lihat sekarang, dia juga mimpinya tuh jadi terbatas juga Bener. gitu. Ya sama sih, aku juga kadang pernah kayak gitu. Misal kayak contoh, ketika aku dulu pengen S1 di Turki gitu. Ya udah pas ngelihat biaya-biayanya, kebutuhannya, ya udah aku nggak mampu nih, harus Bener. benar-benar cari beasiswa. Bener. Nah, itu kan akhirnya ya udah deh berarti nggak cocok dan nggak jadi nih ke Iya. Turki gitu. Nah, itu apa gitu? Motivasinya apa gitu yang membuat Mas Angga kayak di keterbatasan itu tetap yakin bahwa ya mimpi-mimpinya bakal ada? Aku merasa buku tetralogi Laskar Pelangi itu ngebantu banget. Laskar Pelangi. Nonton filmnya juga gak? Semua. Oh, Jadi semuanya. waktu aku PKLPDP, Heeh. kebetulan aku ingat aku lagi izin ke toilet, lagi jalan ke sana tiba-tiba ada Andre Hirata, bro. Di sana? Di sana lagi mau diundang ngobrol sama namanya Pak Kamil dulu PIC LPDP-nya untuk ke PK batch berikutnya. Jadi aku kan batch 124, aku ketua angkatan 124. Oke. Dia kalau nggak salah mau diundang buat jadi pembicara 125. Oh, itu pas mau S2 ke Mau Edinburgh S2. ya? Oh, oke, Terus oke. aku nggak sengaja ketemu beliau, gue nangis, gue peluk, gue itu bilang, Kak Andrea makasih banget atas bukunya, saya akhirnya jadi lanjut sekolah gitu kan. Iya, iya. Jadi dia senyum-senyum dan sebagainya lah. Kemudian aku lupa minta tanda tangan. Bodoh banget. Nah, kemudian di bukunya tuh kan banyak banget ngejelasin ya. Salah satunya tuh salah satunya di buku Sang Pemimpi kan ada cerita bahwa Ikal itu udah mulai menyerah tuh. Yes. Kita nggak bakal bisa lah. Habis itu si Are ngomel-ngomelin dia gitu kan. Are bilang orang-orang seperti kita kalau nggak bermimpi pasti akan mati. Kita tuh bakal tergilas sama zaman dan sebagainya dan sebagainya. Dan dibilang bahwa jangan mendahului nasib gitu loh, karena itu sombong gitu kan. Jadi dari situlah aku punya cita-cita untuk minimal jangan sampai kita merendahkan Tuhan. Jangan sampai merendahkan Tuhan. Tuhan mampu kok ngejadiin banyak hal gitu kan. Masa kita nggak bisa gitu. Asalkan kita berusaha. Itu aja sih. Jadi I always try to push my last limit lah, kira-kira sampai kemana. Ketika emang nggak berhasil ya udah nggak apa-apa. Banyak juga cita-citaku yang juga nggak tercapai, tapi ya udah ya terus aku mencoba gitu. Oke, termasuk yang ketika SMA daftar ke bidik misi dan ke ITB itu. Benar. Okay. Jadi waktu itu nggak punya uang sama sekali, orang tua juga cuma ngasih 600.000 untuk 1 semester. Oke. Akhirnya dulu ikut sampingan, kemudian nyobain banyak hal lah untuk bisa dapat pendapatan sampingan gitu waktu kuliah. Dan dulu memang orang tua juga menyaksikan bro akan bisa kuliah ke ITB, karena ya mungkin dulu di desa aku tuh bidik misi atau beasiswa keluar tuh ke Bandung ITB atau kemanapun itu mungkin belum banyak ya. Jadi kuliah tuh cuma ya buat yang mampu aja gitu kan. Jadi bahkan definisi kaya tuh buat aku simpel waktu dulu. Apa? Kamu punya rumah lantainya keramik, dindingnya tembok, tuh kamu udah kaya. Karena lantaiku kan tanah ya rumahku. Iya. Jadi kamu punya rumah tembok, lantainya keramik, kamu udah orang kaya bro bagi aku. Sesimpel itu dulu definisiku. Angga kecil pada saat itu tuh segitu doang. Berarti emang mohon maaf ya, berarti pada waktu itu memang sesusah itu. Karena gitu. Ibuku tuh dulu jual ayam goreng sama gorengan gitu, dia keliling-keliling kampung gitu dari aku ingat banget beliau tuh jamnya dari jam 2 siang sampai jam 5 atau jam 6 baru pulang. Mau panas mau hujan kayak gitu. Makanya itu juga yang mungkin jadi motivasiku untuk aku mesti ngerubah nasib ini gitu loh. Oke. Gitu sih. Dan ngerubah nasibnya caranya ya harus dengan kuliah tadi. Pendidikan. Benar. Karena aku adalah orang pertama di keluarga besar yang lulus sampai kuliah gitu. Di keluarga aku nggak ada yang lulus SD, orang tua aku nggak ada yang lulus SD. Aku orang pertama di keluarga yang lulus SD, SMP, SMA, S1, S2. Berarti orang tua kaget dong kayak sampai bisa ke Edinburgh atau mana-mana. Kaget. Mereka kaget, tapi istilah ibuku tuh gini. Ibu tuh kaget tapi nggak nggak surprise. Bahasanya gimana ya? Dia percaya anaknya bisa, tapi kaget dalam arti kok ternyata beneran bisa. Ngerti nggak maksud aku? Oh iya. Gitulah, bahasa kayak gitu agak susah dipahami, cuma ya kayak gitu orang lebih. Nah, aku percaya kamu bisa, tapi ternyata beneran bisa ya gitu. Kebayang. Tapi ini Mas, waktu daftar bidik misi itu kan pasti saingannya juga banyak kan? Saingannya banyak. Nah, itu tuh waktu itu apakah sertifikat tadi yang Mas Angga itu dijadiin positioning juga atau Iya, aku upload semua. Oh, literally. Dan kemudian kan untungnya karena aku masuknya seni rupa ya, FSRD lah, Fakultas Seni Rupa Desain, itu ada ujian gambarnya. Jadi mungkin itu juga satu yang ngebuat bisa diterima mungkin. Oke. Jadi itu sih si ujian gambarnya mungkin ya. Menarik sih. Karena sebenarnya kan nih orang-orang yang di Globi itu, misal kayak dia menti kita,
itu tuh biasanya mereka emang sekarang lagi masa-masanya ngumpulin sertifikat nih. Benar. Sertifikat untuk SNBP kan kalau yang kuliahnya di Indo nih. Nah, itu tuh sebenarnya berarti sertifikat itu matters gak untuk kita tuh bisa dapat beasiswa dan bahkan sampai masuk kampus ternama? Matters, pakai banget. Pakai banget. Kenapa jadi tuh? menurut aku sih gini, banyak kampus itu tuh terutama buat seleksi beasiswa dan sebagainya tentu akan melihat dulunya tuh beasiswanya dulunya kuliahnya gimana, sekolahnya gimana, dia ngapain aja. Kenapa? Karena kalau saingan sama nilai, saingan kita semua orang. Kalau saingan sama sertifikat, saingan kita jauh lebih sedikit. Iya, benar. Bayangin coba, satu angkatan aku dulu yang punya sertifikat sampai 14 nggak ada bro, aku doang tuh. Oh iya. Iya dong. Iya. Sekelas pula atau satu angkatan pula, seangkatanku SMA. Susah itu. Dan aku pertama kali di SMA aku yang masuk ITB gitu loh. Oh, di SMA pertama kali juga. Jadi banyak orang juga menyaksikan dan akhirnya adik kelasku tuh ada 3 yang masuk ITB setelah itu. Gitu. Jadi menurut aku ini matters. Adikku kelas 4 SD juara 2 lomba gambar tingkat nasional. Adik kandung aku punya adik 1. Dia tingkat kelas 4 SD juara 2 lomba gambar tingkat nasional. Yang ada satu brand besar. Jadi beneran dia sama satu brand besar di lomba gambar. Gitu. Aku sih memang merasa sertifikat itu penting. Cuma poinnya bukan kita jadi bragging sama sertifikatnya, tapi lebih ke menantang diri sendiri lah. Ya sih, kayak aku nggak, dalam in a way aku nggak mau ngebandingin diriku sama orang lain. Maksudnya orang lain aku percaya mereka punya journey masing-masing. Cuma aku lebih ke membandingkan diriku dengan diriku yang kemarin gitu. Misalkan kemarin aku lomba kalah, sekarang menang nggak gitu kan. Kemarin aku nggak bisa, sekarang bisa nggak, lebih ke situ. Jadi itu mungkin yang mesti agak di balance ya. Jadi ini tuh buat aku, buat hidupku, buat SMA aku, buat sekolahku, buat kuliahku gitu kan. Urusan orang lain dia punya piagam atau enggak, aku nggak mau berkomentar banyak karena takutnya jadi sombong. Betul. Nah, jadi fokus ke situ aja. Setuju. Nah, tadi kan kalau misalkan sertifikat banyak, tapi kan kendalanya Kak Angga waktu itu adalah akhirnya akademiknya terkorbankan. Nah, dari learning itu gitu yang bisa di-share ke kita, kira-kira apa gitu? Supaya kayak ininya jalan nih, organisasi jalan, lomba jalan, akademik juga ya nggak terkorbankan. Benar. Possible gak untuk kayak gitu? Menurut aku possible, tergantung orangnya sama tergantung lingkungannya. Jadi memang dulu in a way ya, jeleknya aku atau kelemahannya aku adalah perjalanan ke sekolah aja udah jauh banget. Kayak 1 jam, 1,5 jam gitu naik bis sekali jalan, belum lagi PP kan udah 3 jam. Jadi kadang sampai rumah udah keburu capek dan seterusnya. Mungkin bagi orang-orang kalau sekolahnya dekat atau diantar jemput kan mungkin akan jauh lebih berbeda. Jadi situasi juga berpengaruh. Itu yang pertama. Yang kedua, cara nyimbanginnya gimana? Kalau menurut aku sih dulu aku berpikirnya sangat terlalu pendek, jujur. Jadi waktu aku kelas 1 sampai kelas 3 semester 1, aku nggak pernah kepikir kuliahnya, bro. Tapi? Ya lombanya sama organisasi aja. Living in the moment. Kayak anak SMA aja, YOLO gitu bro, YOLO. Tapi dulu, ya kan bro, janganan kuliah bro. Aku bisa SMA aja tuh bersyukur. Saya tau nggak? Aku SMA itu nggak bilang sama orang tua. Jadi tuh lulus SMP, aku tuh ngambil ijazah sama bapakku, diantar ke tempat kursus komputer. Untuk masuk SMK? Untuk biar bisa lulus kursus komputer, habis itu kerja di pabrik aja udah. Berarti kepikiran SMA aja tuh udah bagus. Udah bagus banget. Akhirnya aku dulu nangis-nangis pengen SMA, nggak dibolehin, nggak punya uang. Bener-bener nggak punya uang. Tuh kemudian aku diam-diam daftar sendiri ke SMA. Jadi aku dari rumah pakai baju bekas, aku punya tabungan 1.000, 2.000, 5.000 rupiah, 10.000 lah buat PP bis. Pakai baju bekas, bukan baju bekas, pakai baju biasa, bukan pakai seragam, tapi bawa tas. Dalamnya seragam. Pas sampai SMA aku daftar sendiri. Daftarnya gratis tapi. Daftar gratis. Daftar gratis. Keterima tuh di SMA aku kan. Keterima di SMA, baru bilang sama orang tua. Kaget dong. Kaget lah. Diminta uang pangkal 1 juta apa 1,7 gitu dulu. Langsung apa ini gitu. Apa ini kan, habis itu ya akhirnya bapak aku suka nggak suka, akhirnya dulu memang keliling ke bank-bank dan sebagainya, BPR dan sebagainya, nyari utangan. Padahal suka nggak suka, syukurnya di posisiku sekarang kalau aku ketemu diriku yang dulu 10 juta orang kan juga aku bayarin bisa bro, kasarnya gitu. Iya. Jadi aku bayarin semua di sini gitu kan. Karena cuma 1,7 ya. Iya. Maksudnya dengan diriku sekarang aku bisa ngebayarin ribuan orang gitu dengan bener. Uang segitu. Untuk konteks jika aku ketemu diriku masalah, akhirnya kayak gitu. Oke, keterima, ya udah suka nggak suka dilanjutin gitu. Dan dulu aku bilang ketika aku terima aku nggak akan nyanyiakan. Ya bener nggak nyanyiakan. Jadi makanya aku bener-bener organisasi aku banyak. Aku tuh dulu wakil ketua Rohis, kemudian kepala bidang di OSIS, kemudian kepala divisi di Pramuka, kemudian anggota di PMR. Aku bikin klub, aku bikin eskul. Jadi aku bikin
eskul mading sama teman-teman. Oke. Kemudian aku ketua eskul seni rupa. Mm-mm. Dan ketika aku jadi ketua eskul, aku punya janji bahwa semua member eskulku tuh punya piagam kejuaraan. Dan semua anak eskul seni rupa aku satu angkatan tuh semua punya piagam kejuaraan. Lomba tuh? Semua lomba. Menang. Baik internal maupun lomba di luar gitu? Nggak ada lomba internal, lomba di luar. Minimal kabupaten. Oh, menang semua? Menang semua. Gila. Ganti-gantian. Kadang kita, slotnya buat satu orang doang, ya udah. Walaupun aku ketuanya nih, kita bener-bener seleksi. Nanti yang pembina kita yang milih kayak gitu kadang. Jadi, tapi aku pastikan bahwa semua dari kita misalkan berenam, berempat gitu, semua pasti punya piagam kejuaraan. Itu ngikut ke ITB semua gak akhirnya? Enggak, macam-macam. Akhirnya ada yang jadi bidan, ada yang jadi ada yang kerja di bank sekarang, ada yang jadi guru sekarang. Tapi poinnya adalah piagam itu matters loh, gitu. Tapi kita melihat piagam itu in a way, jangan cuma selembar kertasnya. Kalau ngelihat selembar kertasnya kan kelihatannya nggak matters ya, cuma selembar kertas. Tapi lebih ke pembuktian diri kita dan bagaimana kita membanggakan orang tua, membanggakan sekolah, lebih ke situ sih. Itu mungkin sedikit journey ya. Oke, itu SD, SMP, SMA itu sering banget tuh ikut lomba aktif. Kalau waktu kuliah di ITB? Waktu kuliah, aku dulu fokusnya 2. Satu, keluarganya. Jadi makanya waktu kuliah itu aku belajar tuh kesalahanku SMA tadi. SMA kan aku terlalu YOLO. Iya. Kuliah tuh dari awal tuh aku udah pengen kuliah keluar negeri. Oh, dari awal tuh? Dari awal, pokoknya waktu kuliah ini gimana caranya abis ITB aku S2 keluar. Selalu mikir kayak gitu. Makanya untuk bisa S2 keluar, aku breakdown tuh. Dulu kebetulan ada acara bidik misi di di Pancoran, yang datang adalah Presiden SBY langsung. Dia launching tuh kalau nggak salah beasiswa bidik misi, beasiswa LPDP 2013 atau 2014 gitu. Nah kemudian browsing tuh aku LPDP tuh syaratnya apa dan sebagainya. Habis itu aku mencoba memastikan itu semua perfect. Misalkan, punya pengalaman paper nggak? Akhirnya aku ikut conference. Itu dari semester 1? Enggak, dari semester 2 atau 3 itu udah mulai mapping ya? Udah mulai mapping. Kenapa? Karena opening LPDP itu tahun segituan kalau nggak salah. Jadi langsung ke mapping kira-kira LPDP itu seleksinya apa sih syaratnya? Bukan syarat per se, tapi mungkin apa yang ada formnya isinya apa aja. Dan aku pengen ngungkapin semua formnya gitu loh. Pernah paper nggak? Pernah. Pernah organisasi nggak? Pernah. Pernah ikut sosial nggak? Pernah gitu kan. Ya gitu-gitu. Jadi mulai mapping ke sana. Bahasa Inggrisnya cukup atau nggak? Makanya aku belajar bahasa Inggris. Jadi itu pertama, persiapan buat S2. Kedua organisasi. Jadi organisasi aku nggak lepas. Jadi aku ikut banyak banget organisasi ketika masih kuliah. Yang ketiga ya kuliah itu sendiri gitu kan. Dan di situ sebenarnya kuliahnya lebih ke pencarian sebenarnya nanti ketika lulus aku mau jadi apa. Aku memang sangat suka desain. Sampai sekarang aku suka desain. Kalaupun nanti aku bisa S3 lagi, aku pengen juga ngambil S3 desain. Cuma as a career, aku pribadi merasa kayaknya aku nggak mau jadi desainer. Menarik. Kan kadang kan ada orang merasa kuliah adalah kerjaan dia, which is nggak apa-apa. Cuma kalau aku pribadi, aku suka desain sebagai desain. Ya udah titik itu. Aku nggak mau memaksakan ini sebagai pekerjaan aku. Gitu. Akhirnya ketemu tuh bro waktu kuliah, pencarian jati diri tadi, kita mau karir di mana, akhirnya ketemu aku mau karir di bidang marketing. Gitu. Ini menarik banget sih. Berarti ketemu waktu pengen karir bidang marketing tuh pas masih di ITB masih di ITB. Nah, itu ketika mau lanjut S2 ya. Ini sekaligus mau curhat dikit nih. Aman loh. Jadi gini, sekarang tuh aku tuh punya kendala di mana aku tuh sebenarnya tuh pengen S2. Tapi nggak tahu sebenarnya tuh S2 ini tuh exactnya buat apa. Karena aku tuh ngerasa ya, ini mungkin kayak sombongnya aja gitu. Tapi in a way tuh ngerasa kayak, ketika aku orang marketing juga nih sama. Nah, ya udah aku kalau misalkan mau belajar terkait marketing, buka my skill gitu. Terus habis itu tuh tinggal ikut bootcamp gitu. Why should I kayak misal let's say MBA marketing misal kayak gitu di luar negeri. Let's say kayak gitu. Nah, akhirnya aku tuh belum nemu alasan kenapa untuk misalkan aku tuh harus S2. Aku berpikir lagi, ketika aku S2 nanti, apakah misalkan ini tuh bisa ningkatin karir aku, atau let's say kalau misalkan gajinya bisa lebih gede, atau secara networking lebih banyak, atau apa. Nah itu tuh kan hal yang menurut aku masih gambling untuk kayak kita tuh bisa ngelihat itu. Nah, jadi aku tuh sampai sekarang tuh gak tahu untuk alasan sebenarnya S2 tuh apa. Nah, kalau Mas Angga pada waktu itu apa? Kalau dulu memang aku pengen marketing, cuma memang ketika awal, kan waktu itu kan aku lulus ITB itu 2016. Daftar LPDP 2017. Jadi perimbangan ke marketing itu tadi memang in a way masih 50-50, belum 100% bulat. Tapi udah mau kayaknya ke marketing deh, kebayang nggak? Cuma waktu itu karena belum tahu apa-apa sehingga LPDP-nya dulu S2-nya ngambil desain tuh
memang awalnya memang balik lagi mau jadi dosen, mau jadi apa di bidang desain awalnya. Cuma ketika udah lulus kuliah dan nyobain kerja lebih lama lagi, makin bulk tuh. Oh, kayaknya emang nggak mau di bidang desain deh gitu. Kayak gitu. Cuma apakah kuliahnya berguna atau nggak? Berguna banget gitu kan. Karena let's say kita ngomongin desain. Semua output dari produk bisnis itu pasti desain. Atau anak desain lah pasti ada info desain. Contoh, My Skill atau Clicky atau Globi nih. Bikin ini aja desain gitu kan. Bikin poster buat promosi desain gitu, bikin iklan desain gitu kan. Atau bikin website desain gitu kan. Jadi banyak output dari produk kita, either produk maupun marketing itu outputnya adalah desain. Iya, bahkan mau digital ataupun fisik outputnya desain. Outputnya desain gitu. Itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya adalah tinggal prosesnya. Jadi banyak orang merasa desain tuh cuma gitu doang. Padahal yang jadi penting kan sebenarnya kenapa kita desainnya kayak gitu. Akhirnya kan belajar di situ ya. Jadi mindset tersebut yang kebentuk gitu. Jadi dulu ketika mau ngambil S2 awalnya memang beneran mungkin masih ya kalau nggak ini desain lah gitu kan gitu. Cuma kalau sekarang jujur aku lagi pengen S2 lagi. Oh, S2 lagi. Aku pengen S2 kayaknya berkali-kali. Oh, oke. Aku targetku salah satunya adalah MBA di Oxford kalau bisa. Amin. Amin. Atau dimanapun lah. Kita doain. Tapi intinya adalah menurut aku kadang-kadang gini, Bro. Ketika mungkin di usia kita atau di karir kita yang sekarang gitu, kadang-kadang kita nggak bisa memakai mindset belajar itu dengan seperti kita dulu masih muda. Oke, gimana? Maksudnya apa? Ketika kita masih muda, kita selalu mikir, aku SD biar bisa SMP biar bisa SMA biar bisa kuliah biar bisa kerja. Oke. Ketika kita udah let's say kamu 25, 30 dan sebagainya gitu ya. Kadang-kadang kayak kita baca buku aja gitu. Aku pengen baca buku ya udah happiness aja gitu. I wanna explore the knowledge. That's it. Oke, benar. Jadi maksudnya kadang ini kayak hidup, Bro. Hidup kita tuh seringkali dipatokkan dengan kita tuh produktif atau enggak. Seberapa produktif kamu hari ini? Seberapa produktif kamu tahun ini gitu kan. Kesannya kalau kita nggak produktif nggak menghasilkan apapun dan kita tidak berguna. Sama juga kayak kuliah atau belajar atau baca buku. Soalnya kalau kita baca buku soalnya nggak berguna. Makanya kan kalau di sosmed suka ada berantem kan. Orang tuh yang baca fiksi nggak ada gunanya. Kenapa harus ada gunanya? Emang apa salahnya baca romance unyu-unyuan gitu? Oke. Emang apa salah baca webtoon chapter cuma buat lihat ada orang isekai ke dunia lain, habis itu di sana jadi pembantu, kemudian jadi ratu misalkan. Nggak ada salahnya dong gitu. Jadi menurut aku mungkin ada kalanya kita kuliah atau belajar untuk ada output tertentu, tapi nggak ada salahnya ketika kita kuliah atau belajar untuk bener-bener buat diri kita aja sih. Bentuk menyayangi diri kita sendiri aja. Menarik. Aku baru nemuin jawaban ini sih. Aku kan suka nanya juga kan ke orang-orang yang udah S2, ke mentor-mentorku juga nih, kira-kira gimana nih dan semacamnya. Kan aku tuh kayak kadang ya pikiran aku tuh suka kayak gini, oh takutnya apakah ketika nanti aku udah sekolah tuh karir aku tuh membaik atau malah kayak menurun. Aku tuh ada jiwa-jiwa kayak gitu. Cuman pas tadi ngedenger sih ada benernya juga sih. In a way kadang kita nggak perlu tahu dulu gitu kan. Bener. Tapi mungkin menurut aku tergantung situasi sama setupnya. Jadi kadang-kadang kalau gambling asal S2 nggak jelas outputnya juga berantakan. Yang suka nggak suka karena kan setahun 2 tahun kan itu kan panjang sekali ya. Banyak teman-temanku juga yang ujungnya S1, S2, S3 abis itu bingung lulus mau kemana gitu kan. Jadi dosen gajinya kecil misalkan, mau kerja di kantor juga bingung dan seterusnya dan sebagainya. Jadi menurut aku makanya sangat kontekstual sih. Let's say kamu udah punya backup, nanti ketika pun S2 buat seru-seruan tadi balik-balik mau kemana udah jelas, itu menurut aku nggak masalah. Tapi kalau misalkan itu aja belum clear, saranku di-clearin dulu. Oke. Tapi kalau boleh tahu pas Kak Angga itu S1 pas udah lulus S1 dia langsung lanjut S2 atau sempat kerja dulu? Kerja dulu. Oh, berapa tahun? I think 2 tahunan lah. 2 tahunan. Jadi aku kan lulus 2016 Juni akhir. Kemudian berangkat kuliahnya itu September 2018. Sama tanggalnya seperti Harry Potter datang ke Hogwarts 1 September. Oh, hafal banget ya? Hafal banget. Oh, berarti itu kerja dulu apa? Di graphic design. Brand strategis. Oh, brand strategis. Itu udah mulai marketing tuh. Oh, udah mulai marketing. Oh, baru di sana sadar itu kan. Oh, cocok nih di marketing. Iya, benar. Terus akhirnya ke Edinburgh. Benar. Nah, lewat LPDP. Kenapa waktu itu Edinburgh? Ada 2 jawaban. Oke. Silakan diambil yang mana, bisa dicampur, bisa dipisah gitu ya. Jawaban pertama yang bercandanya adalah karena dari SMP aku sangat suka Harry Potter. Oke. Dan Harry Potter itu memang birthplace-nya memang di Edinburgh. Oke. Gitu kan. Itu jawaban ngasalnya lah. Tapi jawaban seriusnya S1-ku itu tugas akhirnya adalah tourism branding Kota Bandung.
Oke, tourism Jadi branding. bagaimana Oke. desain itu berperan terhadap tourism branding gitu. Yes. Buat promosi kotanya, wisatanya dan sebagainya. Nah, aku mencari use case kota yang sama. In a way, kota yang wisatanya bagus. Wisata bagus itu definisinya apa tuh? Kita lihat ada teorinya. Jadi ada 3, bro. Jadi lihat pertama adalah kondisi alamnya. Kedua adalah amenity-nya. Ketiga adalah attraction-nya. Jadi amenities, attraction, sama satu lagi apalah pokoknya 3 tadi. Jadi kondisi alamnya bagus atau enggak, kemudian culture-nya, atraksinya gitu, atraktif atau enggak. Yang ketiga adalah mudah nggak dikunjungin. Nah, kadang-kadang di Indonesia beberapa kota lah, nggak semua, atau beberapa tempat itu dalam tanda kutip modal cakep doang. Ngerti nggak mas Tako? Ngerti. Bagus sih pantainya, bagus sih ininya, tapi kesananya susah. Yes. Sampai sana bingung. Yes. Sampai sana dipalak sama preman gitu kan. Atau tiketnya mahal. Atau enggak ya udah tempat aja. Iya. Ngerti nggak? Just a place. That's it gitu kan. Sementara wisata itu dibangun di tiket 3 tadi. Tempatnya bagus. Kalau ini optimal ya. Tempatnya bagus, cakep. Kotanya punya budaya, punya culture, punya activity, punya festival, punya event yang benar-benar menghidupkan. Jadi didn't take it for granted. Kebayang? Yang ketiga, fasilitasnya mendukung. Tempat tinggal orangnya atau masyarakatnya juga hidupnya makmur, kan percuma juga tempat wisata masyarakat tinggal makmur. Jalannya enak, transportasi publiknya enak, orang kesana gampang. Kemudian mau makan enak, nyari hal nggak susah, dan sebagainya. Nah, Edinburgh itu memenuhi semua checklist tersebut. Jawaban agak detailnya adalah Edinburgh adalah kota wisata nomor 2 terbesar setelah London. Of course London ibu kota. Kemudian tapi Edinburgh itu tempatnya cakep banget, budayanya juga kuat banget. Dia itu tiap tahun banyak sekali festival. Edinburgh bahkan disebut sebagai salah satu kota dengan paling banyak festival di dunia. Ada satu festival tahunan namanya Edinburgh Fringe Festival, FRINGE. Jadi di Fringe Festival tadi jumlah penduduknya naik beberapa kali lipat. Karena orang pada datang tuh dan beneran nginep berhari-hari, berminggu-minggu. Keren banget kan gitu. Kemudian amenities-nya juga bagus gitu loh. Dari London kemana gampang, di sana juga gampang. Jadi aku pengen belajar gimana sih di sana untuk membangun tourism branding-nya. Gimana sih Edinburgh ngebangun itu semua. Konteksnya adalah tempat, tapi tempat kan sebenarnya kayak study. Tapi dengan hal tersebut kita bisa terapin ke bisnis misalnya. Gimana sih ngebangun brand gitu kan gitu. Kayak kita ngebangun brand kan gak cuma produknya bagus, tapi marketingnya juga bagus, timnya juga ekosistemnya juga bagus gitu. Ya kan sebenarnya sama aja. Oke, menarik ya. Berarti sebenarnya awalnya dari 2 hal tadi kan. Benar. Ya Harry Potter, terus juga tuh sama yang tourism branding research base tadi. Lanjutan dari S1. Iya, tapi nih karena ngomongin Harry Potter ya. Nah, kan kalau aku lihat di story-nya nih, Mas Angga ini sering banget bahas anime juga, Mas. Benar. Nah, One Piece ya? Benar. Itu karakter yang paling disuka siapa? Luffy dong jelas. Luffy, kenapa? Menurut aku sih gini, Luffy tuh ngajarin satu value yang semua tokoh karakter lain gak punya, yakni freedom. Bahwa semua orang tuh harus punya freedomnya masing-masing gitu. Bahwa dia punya cita-cita semua warga di Wano tuh bisa makan suka mereka, gak dibatas-batasin gitu kan. Dia punya freedom bahwa teman-temannya tuh boleh mimpi apapun. Dan ketika ada yang ngejek mimpi temennya, dia gak bakal suka, dia akan ngebelain temennya. Kemudian dia punya freedom bahwa aku bisa melalang buana kemanapun, aku bisa berteman sama siapapun, gak dibatasin sama ras, gak dibatasin sama suku, gak dibatasin sama apapun. Jadi freedom itu menurut aku jadi landasan hidup aku. Jadi aku suka, let's say aku suka Naruto, aku suka Bleach, Ichigo, aku suka Demon Slayer dan sebagainya, tapi value freedom ini aku gak dapatkan dimanapun. Nah ini akhirnya turun ke kehidupan aku pribadi. Let's say aku bikin bisnis, aku bikin my skill. Aku punya freedom gak di my skill? Kalau aku gak punya freedom, menurut aku my skill bukan cita-cita aku. Freedom yang dimaksud di my skill tuh apa? Contoh misalkan kita bisa eksplorasi apapun yang kita mau coba. Ini kayaknya gak works nih, ya udah kita ubah aja. Gak ada tiba-tiba birokrasi yang ngebuat aku merasa gak bisa nih ternyata gitu, misalkan gitu. Atau aku pengen ngasih freedom ke timku, kamu punya ide apa? Kan freedom. Jadi semua orang jadi punya suara, semua orang jadi punya pendapat. Jadinya sense freedom itu yang menurut aku jadi penting di hidup. Apalagi misalkan contoh kita ngomongin kehidupan pribadi sekarang, financial misalkan. Aku punya nggak financial freedom tersebut? Aku punya tabungan atau dana investasi yang akan ngasih dana bulanan secara pasif, sehingga aku bisa ngelakuin yang lain. Jadi aku nggak terikat, aku harus kerja terus-terusan. Aku bisa kemanapun yang aku mau. Misalnya aku bisa, saya setahun aku nggak ngapa-ngapain, bisa nggak? Itu kan jadinya freedom sebenarnya. Jadi menurut aku sih manusia itu in a way mesti ngejar freedomnya masing-masing, karena kalau enggak dia akan ngebunuh soulnya dia. Itu mungkin ada filosofisnya gitu ya nggak sih? Tapi setuju. Bener kan? Setuju. Nah, ini tadi kan ketika
kuliah nih di Edinburgh, itu kan juga pakai beasiswa. Beasiswa dari LPDP, which is beasiswa pemerintah. Terus tuh bidik misi juga beasiswa dari pemerintah waktu S1. Nah, kalau kita daftar beasiswa di pemerintah misal Mas LPDP, bidik misi atau mungkin pemerintah luar lain lah. Kayak misal kalau di Korea ada GKS, di Turki ada YTB gitu kayak gitu. Itu sebenarnya part tersulit ketika daftar beasiswa tuh apa? I think justru menariknya adalah perjalanan apply buat LPDP itu malah makin bikin aku mengenali dan juga mengakses diriku tuh maunya jadi apa. Kan orang bilang bikin essay itu tinggal tulis, tinggal ngarang dan sebagainya gitu ya. Mentor-mentorku justru malah sering ngomelin ketika misalkan essayku masih berantakan. Dan yang mereka pertanyakan bukan essaynya per se, tapi emang kamu tuh niatnya buat apa sih gitu. Kebayang nggak? Jadi ketika kita bikin essay, rencana pasca studi, rencana studi itu kan jadi makin kenal diri kita. Emang bener kita mau kayak gini? Emang walaupun kita nggak ada kewajiban untuk bener-bener nurutin itu ya. Tapi menurut aku itu sebenarnya yang dicari adalah momentum of reflection. Kayak kamu reflect itu seberapa dalam sih? Kamu bisa reflect itu nggak? Nah kadang-kadang makanya mungkin orang nggak keterima LPDP atau beasiswa lain karena essaynya shallow. Shallow itu karena artinya kamu nggak deep enough untuk bikin rencana studi kamu atau rencana pasca studi kamu. Misalkan, oh iya abis lulus kuliah aku pengen jadi menteri kali ya. Aku habis kuliah aku pengen bikin bisnis kali ya. Kan nggak deep ya. Betul. Nggak deep dan nggak ada reasoningnya gitu loh. Makanya ketika kamu bikin essay yang reasoningnya dalam itu kan kerasa ya. Oh ini jelas tuh, oh kenapa dia punya reasoning ini karena dia punya background A, B, C, D, E tadi. Oh dia pengen ini karena ya proven kok karena dia punya keterkaitan lain nih, punya fondasi-fondasi lain. Misalkan aku mau bikin bisnis. Terbukti ketika waktu kuliah aku S1 aku udah cobain bikin bisnis nih. Jadi relate dong misalkan kayak gitu. Oh abis kuliah aku mau bikin NGO. Kenapa ya? Karena dari kuliah aku udah sering ikut organisasi sosial lah kan jadinya relate. Sementara kan ada orang-orang ini bro bangun tidur nulis essay. Ngerti maksud aku nggak? Nangkep. Iya kan? Jadi dia pengennya apa tapi nggak ada backstory yang relate gitu loh sama apa yang dia rencanakan di masa depan. Nah, jadi menurut aku itu lebih ke momen buat refleksi. Jadi yang sulit itu menurut aku itu. Bener-bener jujur dan refleks sama diri sendiri. Bener sih, bener. Kadang juga tuh waktu dulu ketika aku S1 juga kan sama tuh beasiswa. Ketika aku nulis tuh, aku juga kadang mempertanyakan, emang beneran mau gini ya gitu? Bener. Atau misalkan kayak emang, kok kalau kayak gini kayaknya nggak make sense deh misalkan. Walaupun gitu nggak wajib untuk diturutin abis kuliah kan? Bener kan, nggak make sense deh gitu. Tapi emang jadi berpikir juga gitu. Bener sih, bener. Setuju banget sih yang ini. Tapi ini, kalau di LPDP, itu kan kita ada kewajiban untuk pulang. Bener. Habis pasca studinya kan 2N+1 MySkill ini termasuk project memang yang pasca pulang dapat beasiswa atau itu justru dari universe? Nah ini cerita sama MySkill sedikit ya. Jadi justru tuh aku nggak pernah niat atau ada rencana bikin bisnis. Samsek. Aku tuh dari dulu mungkin cita-citanya kayak aku lulus S1 kerja S2 kerja sampai di multinational company udah gitu aja gitu. Dulu selalu mikirnya kayak gitu. Jadi abis S2 pun aku kan kerja di berbagai tempat di startup dan sebagainya. Kemudian aku bikin MySkill sama co-founderku. Tujuannya memang untuk aku ngebantuin lebih banyak orang buat punya pendidikan dan juga karir lebih baik. Jadi MySkill dulu side project aja bro. Side project. Aku tuh dulu kerja. Jadi dulu bahkan aku udah sorry mas, aku potong. Kerja setelah beres dari Edinburgh tuh masih kerja dari Edinburgh. Jadi aku udah kerja di 3 tempat tuh bahkan. Udah kerja di 3 tempat. Kemudian aku di tempat kedua atau ketiga tuh aku udah mulai bikin MySkill. Tapi memang side project. Aku nggak pernah mikirin akan jadi bisnis full time. Abis itu lama-lama besar tuh. Gede ratusan ribu user waktu saat itu. Tapi di tempat terakhir tuh aku kerja di Bibit. Itu aku udah mau pindah ke Gojek. Udah tanda tangan kontrak. Literally udah tanda tangan kontrak, udah dipasang di kalenderku, aku onboarding tanggal sekian. Udah di follow upin sama HR, mas jangan lupa ya tanggal sekian. Kalau nggak salah saya 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi gitu, maksimal sebulan lagi aku udah pindah. Dan aku udah ngajuin surat resign dari Bibit. Kemudian tiba-tiba aku dikontak sama investor, sama salah satu venture capital terbesar setelah Asia Pasifik lah. Dikontak, mereka penasaran sama MySkill, ngajak meeting. Ya udah, aku pikir meeting aja gitu kan. Ngajak ngobrol meeting. Abis itu 2-3 hari kemudian mereka ngajak ngobrol lagi. Terus waktu itu tuh aku inget banget, aku lagi perjalanan mau ke Jogja. Jadi aku meeting sama mereka online. Abis itu aku flight ke Jogja. Sampai hotel tuh jam 7 malam. Pas banget sampai hotel. Tiba-tiba aku bisa call nggak? Jam 7, aku ingat banget. Jam 7 malam hari Jumat. Diajak call, tiba-tiba mereka bilang mereka mau invest. Sekian lah, gede banget. Mereka mau invest. Bingung kan? Kaget dong. Kaget dong.
gue udah tanda tangan kontrak sama Gojek dan seterusnya dan sebagainya. Akhirnya dulu ngobrol sama teman, sama co-founderku juga, abis itu kita bilang, ya udahlah kita terima aja. Toh misalkan ini gagal, gue juga bisa apply kerja lagi gitu, bro. Oke, nothing tulus ya jatuhnya. Tulus sebenarnya. Ya. Nggak gagal-gagal, bro. Jangan dong. Jangan dong. Kita belajar di mana kalau gitu. Makanya, pokoknya gitu, ngerti maksud aku? Pokoknya gitu. Jadi akhirnya udah dari situ akhirnya aku hari Senin pagi aku nelpon HR-nya Gojek tadi minta maaf. Mbak, sorry ya aku nggak ini karena aku dapat investment. Mbaknya ngira itu aku dapat project lain sementara gitu. Enggak, Mbak, ini investornya bahkan sama lah sama kayak yang dulu nginvest ini gitu kan. Oh iya gitu, sih. Iya. Oh gitu ya. Udah akhirnya ya udah aku kelarkan dengan baik-baik. Udah bikin tim dan sebagainya. Ya udah jalan sampai sekarang. Oh. Kayak beneran nggak ada rencana. Bahkan tadi selama 2 tahun pertama tadi, 2 tahun ketika masih trial, setahun 2 tahun trial tadi yang aku masih kerja di tempat lain, aku tuh nggak pernah ngambil gajinya Maisel tadi. Jadi bener uang itu aku putar ke tim, misalkan dulu punya beberapa freelance, punya beberapa apa, ya udah aku putar ke mereka gitu karena aku rasa ini belum cukup gede, belum cukup apa, tapi ya tadi dapat investment. Menarik. Tadi kan ngomongin MySkill nih, orang pasti belum tahu juga nih. Misal, let's say MySkill itu apa? Boleh gak? MySkill adalah tempat kamu untuk belajar biar dapat kerja, simpelnya gitu. Simpelnya itu. Jadi kamu belajar marketing, belajar akuntansi, belajar Excel, belajar bahasa Inggris, belajar data, belajar coding, macam-macam. Pokoknya berbagai macam skill untuk berkarir di dunia profesional. Yang ngajar siapa? Yang ngajar adalah manajer, head, petinggi dari berbagai macam top companies. Misalkan belajar finance, yang ngajarin salah satu petingginya Flip misalkan. Belajar audit yang ngajarin salah satu petingginya manajernya Deloitte misalnya. Jadi benar-benar dari berbagai macam top companies yang ngajarin. Menarik. Nah itu kan kalau misalnya tempat pengembangan karir, kan sebenarnya pasti ada banyak nih di dunia ini. Nah diferensiasinya MySkill sama other platform itu apa? Oke, kita ngomongin di Indonesia tepatnya. Jadi di Indonesia itu kalau aku lihat bro, kita pakai perbandingannya kayak Oppo sama iPhone. Oke. Ya kan? Satu segmen mahal, satu segmen murah. Yes. Ya kan? Nah, kondisinya banyak tempat bimbingan serupa itu mereka ngajar segmennya iPhone. Mahal-mahal. Betul. 4 juta, 5 juta sekali kelas, ikut kelas dan sebagainya. MySkill itu ngajarnya Oppo. Yang murah. Oke. Jadi makanya sebenarnya kamu bisa belajar ribuan skill di MySkill, let's say juga cuma 50.000, 30.000 udah bisa gitu kan. Kenapa? Bukan karena kita ada 2 alasan. Yang pertama adalah karena aku dulu sering nggak mampu buat lanjut sekolah. Ingat tadi kan cerita tadi. Oh iya, ada backgroundnya ya. Benar, aku merasa kasihan ngelihat orang mau belajar habis itu, aku nggak punya uangnya gitu, aku nggak bisa belajar dong. Aku nggak bisa ngubah nasib dong gitu kan. Jadi aku ngerasa aku nggak mau membebani lebih banyak orang untuk nggak bisa belajar cuma karena nggak punya uang. Di MySkill kamu bisa belajar puluhan ribuan skill tadi cuma dengan 30.000, 20.000 yang aku yakin kalau minta 5 orang, 10 orang sumbangan saudara-saudara 5.000 dapat. Karena dulu dari misalnya gitu nggak punya duit, minta saudara-saudaranya, abis itu dapat kerja. Beneran. Menarik. Beneran, dia nggak punya duit, dia nganggur bertahun-tahun gitu. Minta pinjaman teman-teman ya. Minta pinjam 50, 100, 500.000, belajar MySkill 2 bulan 3 bulan dapat kerja. Kayak gitu. Jadi itu yang pertama. Background. Yang kedua adalah kita merasa marketnya HP yang murah, yang Oppo, Xiaomi, Huawei dan sebagainya jauh lebih besar daripada iPhone. Oh pasti. Suka nggak suka. Jadi secara bisnis dia akan lebih tahan banting. Itulah kenapa dinosaurus itu punah, kecoa nggak punah. Oh iya. Nah terbukti dengan banyak sekali platform serupa kayak MySkill yang harganya mahal-mahal 5 juta ke atas, 10 juta ke atas, banyak yang udah tutup sekarang. Karena ekonomi lagi melemah dan sebagainya. Dinosaurus tuh hewan pertama yang gampang punah bro. Oke. Kecoa tuh nggak bisa punah bro. Bagus sih. Kecoa nggak bisa punah. Oke. Mau diinjak juga lahirnya 1000 bro. Menarik. Nah ini kan MySkill nih. MySkill itu kan as a platformnya nih. Terus ada yang kita pakai nih sekarang di Globi kan untuk event-event kita. Clicky. Nah itu sering banget tuh kita dapat komen mas. Enak banget pembayarannya, simple dan semacamnya. Nah awalnya inisiasi Clicky itu kan pasti ada dari MySkill-nya dulu terus Clicky kan. Benar. Nah itu tuh kenapa akhirnya udah deh kita pengen bikin Clicky. Jadi core utamanya tadi kan kita mau ngebantu orang buat dapat kerjaan ya. Dengan dia belajar. Karena nggak semua orang pamannya punya akses, nggak semua orang macam-macam lah. Jadi suka nggak suka manusia pada umumnya itu mesti belajar, mesti ngembangin skill. Nah, MySkill itu dari awal positioningnya adalah memang untuk
professional skill. Dan yang ngajar adalah curated, yang kita memang cari sendiri, kita pilih sendiri. Kalau di Globi mungkin ada coach ya, sama aja. Jadi yang ngajar soal ini orang dari Tokopedia, yang ngajar dari ini orang dari Deloitte misalkan kayak gitu. Dan itu sangat fokus sama segmen untuk professional skill. Jadi benar-benar semua jenis karir yang ada di perusahaan, HR, finance dan sebagainya. Kondisinya satu, skill tuh banyak banget, nggak cuma professional skill. Kedua, kerjaan tuh banyak banget, nggak cuma kerjaan profesional, nggak cuma kerjaan kantoran, gitu kan. Nah, kalau MySkill mau memfasilitasi les-les yang banyak tadi, nggak bakal kuat kita. Bener nggak? Nggak mungkin kita ngajarin training drone, nggak mungkin kita ngajarin cara bikin teh kombucha, nggak mungkin kita ngajarin cara apapun lah. Kayak Globi ini, kita nggak mungkin ngerjain MUN, karena bukan segmennya MySkill, gitu loh. Daripada kita bikin kayak mereka, lebih baik kita sediain platformnya. Kebayang nggak? Gimana kita sediain platformnya secara bisnis? Karena MySkill itu suka nggak suka, aku merasa bahwa MySkill itu leading. Kita salah satu leading brand di niche yang upskilling ini di Indonesia. Kita salah satu leading brand. Sehingga artinya apa? Kita punya best practice. Lo mau jual kelas, gue tahu caranya. Mau berapa miliar sebulan? Tahu gue caranya. Kasarnya kayak gitu. Sehingga ketika ada kreator mau jualan kelas, mau jualan e-book, mau jualan produk digital, lo pakai Clicky, gue bantu ajarin caranya juga. Kita punya playbooknya. Itu mungkin yang secara konsep, secara USP nggak dimilikin sama mungkin beberapa platform lain gitu loh. Karena kita punya MySkill yang punya best practice, punya benchmark caranya gimana. Kemudian kita punya Clicky sekarang. Yang sekarang orang-orang tuh bener ngajarinnya aneh-aneh gitu. Ada yang ngajarin cara pelatihan untuk training drone tadi, ada yang ada orang umur 45-40 tahun dia bikin teh kombucha tadi, dia dapat 15 juta per bulan gitu. Gitu. Jadi skillnya dalam diri kita aneh-aneh aja gitu kan. Gitu. Dan kita merasa skill tuh ya macam-macam, ada yang bikin novel, ada yang bikin catatan kuliah. Ada satu mahasiswi di Unair Surabaya, dia bikin catatan pelajaran, rangkuman catatan pelajaran, dapat 100 juta per bulan. Rangkuman catatan pelajaran aja. 100 juta per bulan. Sendirian, lagi skripsian. Tuh, Mas Rahmat tuh. Rangkuman lagi catatan pelajaran. Iya, gitu-gitu. Iya. Itu kan yang MySkill nggak bisa cater. Daripada kita compete sama dia, daripada kita compete sama Globi for the example, nih platformnya ini kita sediain. Gitu sih. Menarik. Sekarang usernya ada berapa tuh? Clicky sama Clicky, kalau MySkill kan ada 2 juta lebih. Udah 2 juta ya? 2 juta 3, 2 juta 5, aku lupa. Run itulah. Kalau Clicky itu kreatornya ada 100.000 lebih. 100.000 lebih kreator di sana. Kreator. Nah dari 100.000 di Clicky terus 2 jutaan di MySkill itu growth channelnya yang paling banyak di mana? Buat promosinya. Organik sih tentu. Organik tentu. Karena kita merasa brand itu kalau cuma ngandelin iklan dia nggak akan sustainable. Bener kan? Jadi makanya suka nggak suka. Namanya bikin bisnis tuh kuncinya 2, produk sama marketing. Makanya karirku sebelumnya tuh produk marketing lead. Jadi aku di situ belajar bahwa kunci produk tuh 2, produknya mesti bagus, marketingnya juga mesti bagus. Nah, pertama kalau produk, gimana caranya bikin produk yang akhirnya bisa ngejual dirinya sendiri, ya kan? Makanya di Clicky kita ada sistem affiliate yang kamu bilang juga gampang. Kemudian kita bikin skema-skema yang mana kreator tuh mau share, user mau share dan seterusnya. Kedua, marketing. Gimana marketing itu bisa sustainable? Sustainable pertama adalah lewat sosial media, salah satunya, atau SEO misalkan. Jadi makanya konten sosial media mesti bagus gitu kan. Kemudian mungkin bikin komunitas, bikin apa dan sebagainya, sehingga core-nya itu orang tahu ini tuh siapa. Jadi nggak gampang diduplikat. Muatnya kurang, baru ketika udah punya budget lebih yang iklan aja gitu. Gitu sih. Organic still organic tentu. Oke. Nah, sekarang gini Mas, kita itu kan sama-sama di edukasi. Di edukasi itu kan mostly orang-orang pasti menjual transformasi. Bener. Misal kayak contoh, kalau di MySkill menjual transformasi untuk karir. Kalau misalkan di kita ya untuk juara di kompetisi internasional gitu. Nah, ada gak sih kayak red flag gitu yang kita tuh sebagai orang-orang yang di edtech ini gitu, jangan lakuin gitu untuk let's say misal kayak orang ada yang over promise misal kayak gitu. Nah itu kira-kira apa biasanya yang ada 2. Yang pertama tentu tadi over promise. Jadi menjanjikan pasti keterima kerja dalam sekian bulan dan sebagainya. Di MySkill enggak gitu? Enggak lah, kita enggak pernah menjanjikan itu. Nih, uniknya adalah kita ngomongin market keterima kerja ini ya. Itu tuh jujur susah sekali. Dulu MySkill pernah bikin trial program. Kita datangin puluhan orang sebagai peserta, free, enggak bayar. Ataupun bayar murah banget kayak cuma 100.000 200.000. Intinya kita bikin pendampingan selama 6 bulan buat dapat kerja. Nggak bayar tuh selama tiap bulannya. Cuma bayar nanti ketika terima kerja dan motong dari gaji.
Saya 10% atau 5% aku lupa. 5% kalau nggak salah lupa. Pokoknya aku soalnya udah cukup lama. Tapi kita dampingin tiap hari. Jadi tiap hari ada sesinya, ada kelasnya, latihan wawancara. Surprisingly nggak semua orang lancar wawancara atau latihan bikin CV, kemudian support grup untuk cari kerja bareng dan seterusnya dan sebagainya. Kita kasih target nih, kamu kurang skill ini, kamu belajar ini, kamu sekolah itu, itu. Dari semua orang tadi, let's say yang berhasil tuh let's say cuma 20%. 80% itu kendala itu rata-rata apa coba? Males aja gitu. Males apply kerja, malas buat belajar, malas bedain CV-nya. Jadi mereka merasa karena aku udah ikut les, karena aku udah ikut ini pasti aku udah keterima kerja. Kayak misalkan orang ikut Globi pasti mereka akan menang kompetisi. Belum tentu dong. Mindsetnya gitu benar, belum tentu. Gitu. Jadi dari situ kita makin bikin, kita nggak mau bikin promise kayak gitu. Jadi makanya Michael tuh nggak pernah bilang kamu pasti akan garanti keterima kerja kecuali di program kita yang lain. Kita punya program yang pasti keterima kerja, ini kerja keluar negeri. Oh, ada baru? Ada dong, dari lama. Jadi kayak berapa waktu lalu kita ngeberangkatin 40 orang ke Hungaria. Terus sekarang ngeberangkatin ke Jepang. Kemarin dia bikin story ya. Ada. Jadi Michael juga membuka untuk penyelenggaraan kerja keluar negeri. Kalau itu dijamin. Karena lowongannya banyak sekali. Dan nggak ke cater tuh, banyak banget kan. Kalau itu lowongan kerja di luar negerinya apa? Macam-macam kerjaannya. Tapi yang jelas bukan asisten rumah tangga, pasti di perusahaan. Tetap di perusahaan. Pasti. Ya? Jadi yang ke Hungaria waktu itu seru banget. Mereka kasih di bandara internasional, gitu loh bro. Jadi seru banget. Nah, poinnya adalah kita mesti lihat-lihat lah. Tapi in general kalau di Indonesia sendiri kita belum bikin program yang kayak gitu. Jadi untuk bisa bikin promise, pastikan kita bisa jalanin promise-nya dulu. Makanya tadi sebelum kita bikin promise pasti terima kerja di Indonesia, kita bikin dulu programnya tadi. Ternyata susah, nggak usah gitu. Ya misalnya kalau bikin bahasa promosi kita adalah ya upgrade skill aja gitu, belajar aja gitu untuk ngejar karir impian kamu gitu kan, untuk ngejar ke sana gitu. Itu yang pertama. Red flag yang mesti diperhatikan, jangan sampai overpromise. Kalau kamu belum benar-benar yakin bisa deliver. Yang kedua adalah jangan dilep uang peserta. Ini suka nggak suka, surprisingly itu beneran banyak terjadi. Jadi belum lama aku bahkan dimintain bantuan sama puluhan member dari sebuah kelas-kelasan juga. Aku bahkan diajakin invite ke grupnya mereka bikin grup terpisah tuh. Gimana caranya bisa ngejar si owner dari startup tadi yang nilep uangnya mereka. Jadi ibarat kata mereka udah bayar, kelasnya belum mulai, hilang aja gitu. Ada bro. Sampai aku bantuin bikin surat laporannya lah, aku bantuin bikin yuk kronologisnya gimana dan sebagainya gitu, kasihan. Jadi karena gini, suka nggak suka banyak orang gampang silau dengan uang say 100 juta, 1 miliar, 10 miliar, kebayang nggak? Misalnya mereka bikin kelas nih, tiba-tiba lihat uang 500 juta di tangan, kelasnya belum dibikin, wah gede nih, udahlah tinggal kabur aja, kebayang nggak? Padahal kasarannya bro bikin kelas 5 sesi 10 sesi ya udah, ngerti gak sih? Bener. That's it gitu, kayak you just need to wait for 3 weeks, 5 weeks, and then that's it gitu. Kebayang nggak? Kayak gitu. Tuh kayak kemarin di Twitter juga lagi rame soal ada orang jual ebook, orang udah PO ternyata ebooknya nggak dikasih tuh yang saham-sahaman itu kayak gitu kan. I mean, lu bener-bener akhirnya bisa dapetin uang ratusan juta nih. Kenapa lu memilih jalur yang tidak sustainable? Kan jadi nggak sustainable. Mending 100 lagi. Mending lu jalanin lu 100 lagi. Jalanin 100 lagi gitu. Daripada lu bikin sekali dapetin 500 juta misalkan, kabur habis itu lu ditangkap polisi, lu bikin lagi nggak bakal dipercaya, ngapain? Repot. Uang duit 500-nya lu keluar lagi untuk bayar orang. Keluar lagi. Terus lu nggak bakal bisa bikin apapun lagi, kan malu-maluin ya. Gitu kadang-kadang orang tuh nggak cukup sabar. Nggak cukup sabar untuk nunggu gitu. Greedy-nya itu yang gitu sih. Itu mungkin dua itu refleksnya. Setuju sih. Nah, sebagai founder EdTech nih Mas, itu kan sering banget banyak founder EdTech itu selalu menggaung-gaungkan demokratisasi pendidikan. Nah, itu sebenarnya demokratisasi pendidikan tuh, kalau dari kacamata Mas Angga tuh kayak itu bahasa marketing aja atau memang benar itu tuh jadi visi misinya most of kayak founder EdTech? How do you define democratizing the education? Democratizing means mungkin ada 3 hal. Yang pertama adalah bisa nggak aksesnya, bisa nggak aku dapatnya. Yang kedua adalah bisa nggak aku mempelajarinya. Yang ketiga adalah hasilnya kerasa atau enggak untuk semua orang. 3 hal nih. Kadang-kala orang bilang democratizing education, 1, biayanya mahal. Jadi aku jujur bilang Globi ini nggak demokratis nih. Mahal. Setuju. Iya kan? Setuju. Harganya setara UMR nih. Setuju. Bener nggak? Iya nggak, dan nggak apa-apa juga sebenarnya. Maksudnya ya udah gitu loh. Gak usah kesana. Tapi kondisinya banyak edutech itu bilang democratizing education, tapi dari awal mereka udah gatekeep.
Oh, gatekeep dong. Gatekeep bayarnya mahal bro, nggak ada yang orang punya uang segitu. Kan 3 hal nih, satu orang bisa nggak bisa ngakses, gimana democratize? Bener gak? Menarik. Kan tak kayak aku tadi waktu aku SMP, aku nggak bisa SMA, nggak punya duit, nggak demokratis dong jadinya. Kan demokrasi kan semua orang bisa vote, semua orang bisa dapat, kan nggak semua orang dapat hak yang sama. Atau minimal dia mesti effort, tapi effortnya most likely orang bakal bisa. Nggak semua orang punya uang 3 juta, 5 juta, 1 juta, 15 juta untuk ikut bootcamp atau ikut kelas bro. Ya nggak? Itu satu. Ya kan? Bisa nggak dapat aksesnya? Kedua, bisa merata atau enggak? Bisa merata ini sebenarnya ini lebih gampang ngetriknya. Ya dibikin online, semua orang bisa ikut, atau mungkin ada versi video, ada versi artikel, sehingga orang yang nggak punya internet yang kencang bisa baca artikelnya aja, ya enggak? Atau enggak kalau mungkin mau ada offline ya ada offline gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah dampaknya beneran beneficial nggak untuk semua kalangan, atau minimal kalangan-kalangan di segmen marketnya. Misalkan orang yang di Jakarta kalau nerapin ini dengan orang yang di say Cilacap misalkan nerapin ini, hasilnya akan beda atau enggak? Bener gak dong? Jadi sama-sama belajar marketing, kemudian ada satu dari Jakarta, satu dari Cilacap, kemudian sama-sama apply kerja, hasilnya gimana? Sama nggak? Gitu kan? Kan juga ngefek ya. Jadi buat aku sih 3 itu yang mesti kita cek sih. Menarik, sangat-sangat tercerahkan nih. Nah, ini nih tadi tuh aku dapat titipan dari tim aku Mas. Boleh. Kita ada main game dong, Disordered katanya. Gas. Coba gimana? Oke, jadi gamesnya nanti aku bakal nyebutin ya. 2 pilihan. Jadi nanti Kak Angga sama Kak Adam ini jawab barengan. Siap. Oh, barengan, oke. Barengan jawabnya. Sama jangan lupa kasih alasannya ya after jawab. Oke. Deep work atau multitasking? Deep. Kak Angga. Karena multitasking itu kadang shallow. Jadi kita mungkin bisa multitask tapi tipis-tipis, spreadnya thin gitu. Kalau deep ya benar satu, kencang dalam gitu kan. Gitu. Setuju. It's hard untuk multitasking. Kalau aku ya susah. Jadi benar-benar kalau fokus dulu satu aja, yang benar beresin cepat baru. Tapi you know what? Deep work itu jauh lebih susah untuk orang yang serius. Oh, really? Karena nih, kadang-kadang ya, multitasking itu adalah bentuk dari avoidance, bentuk dari procrastinate. Ngerti gak maksud aku? Aku lagi ngerjain A, ribet, aku sambil ngerjain B deh. Aduh, ribet juga, aku sambil ngerjain C. Aduh, ribet juga, aku ngerjain D. Ngerti gak maksud aku? In a way sebenarnya nggak susah sebenarnya. Dia cuma ya udah ini juga lagi dikerjain, itu juga lagi dikerjain, itu juga lagi dikerjain. Tapi nggak ada yang deep. Tapi deep work orang sekarang bro, lihat IG aja scrollnya 2 detik 3 detik udah decide. Setuju. Siapa orang bisa kerja satu hal 1 hari penuh? Nggak semua orang bisa. Enggak. Ngerti maksud aku? Iya. Itulah kenapa lebih meaningful dan lebih susah sebenarnya. Kadang-kadang ya, makanya kontekstual. Oke. Next ke pilihan kedua. Jawab ya. Pendidikan formal atau self-learning? Self-learning. Formal. Kenapa? Udah nih. Kenapa Kak? Menurut aku pribadi ya, ini sebenarnya tergantung kacamata. Kalau menurut aku, kalau aku sebagai pembuat kebijakan, orang yang bikin Globee, orang yang bikin MySkill itu sebenarnya adalah mereka sedang memberontak terhadap sistem edukasi yang harusnya bisa lebih baik lagi. Bayang nggak? Harusnya MySkill nggak ada kalau kampus sudah cukup. Harusnya Globee nggak ada kalau SMP, SMA di semua Indonesia udah bagus. Iya. Kebayang nggak? Makanya pendidikan formal itu harus kuat itu sebenarnya. Sehingga pun orang belajar personal itu belajarnya karena for their sake aja gitu loh. Kebayang nggak? Nah itu mungkin tergantung konteksnya sih sebenarnya. Iya. Benar. Tergantung konteks sih. Kalau konteks aku tuh kalau kayak sekarang nih pasti milih self learning. Karena untuk belajar buat diri sendiri, belajar buat untuk ngembangin ini itu. Tapi kalau konteksnya tadi itu setuju banget. Pendidikan formal harus diperbaikin sih. Supaya ya self learning tadi tuh better konteks. Better konteks. Next. Oke, next. Skill atau koneksi? Skill. Kenapa? Gini, belakangan aku sering denger kata-kata tukang ngolah. Iya, coki siapa itu? Apapun lah itu. Iya, yang sebenarnya kalau dibahasa-bahasain, ini udah maklar aja nggak sih? Oh iya, maklar. Yes. Si A punya kebutuhan apa sih, disambung-sambungin gitu kan? Salah enggak? Cuma kalau orang cuma ngandelin nyambung-nyambungin, tapi dia nggak punya skill yang core, skill yang bagus, dia akan gampang ditinggal atau gampang dikhianatin. Yes. Meskipun networking dan komunikasi juga sebuah skill, tapi menurut aku pribadi mesti ada satu technical skill atau deep skill yang bener-bener kamu tuh nggak tergantikan, sehingga kamu tuh koneksi itu untuk nge-facilitate yang kamu punya. Karena itulah kenapa banyak orang networking macam-macam, tapi dia sebenarnya wealth-nya nggak naik. Wealth-nya baik dari segi knowledge, resource-nya nggak naik gitu, karena ya apa yang mau di network gitu, nggak punya apapun gitu loh. Sebenarnya kalau skill, gue punya skill A,
si B butuh skill gue bisa bantu kan gitu. Setuju banget sih. Bahkan tadi kan kalau skill atau koneksi, nah koneksi itu juga bisa didapetin kan dari kita punya skill. Kayak kita deh ketemu sekarang gitu kan. Kayak kalau aku nggak ngonten ya gimana aku bisa ngontak Kak Angga dan Kak Angga mau balas. Sesederhana itu kan sebenarnya. Jadi kayak skill sih dibanding koneksi. Tapi bukan berarti koneksi nggak penting ya. Bener. Tadi nih yang kata Kak Angga itu, koneksi itu tuh untuk ya orang-orang yang punya skill tadi diakomodir biar bisa lebih take off lagi gitu. Belajar gratis di YouTube atau bayar course premium? Bayar course premium. Kak Adam dulu deh. Kamu dulu gantian. Nah, karena kalau bayar nih, kalau gratis itu kan seakan-akan karena kita nggak ngeluarin apa-apa, nggak ada beban akhirnya. Jadi kayak kita misal ngeliat di YouTube, ya udah skip aja di 5 ya udah karena kita gratis juga. Tapi kalau misalkan yang bayar course premium tuh ya kalau dari sisi psikologinya itu tuh berpikir udah ngeluarin misalkan 500.000, masa sih kita nggak ikut nih sayang. Nah ada sisi itunya sehingga orang-orang tuh yang mungkin ikut dia course berbayar itu dia akan tetap lanjutin apalagi misalkan dia udah mahal bayarnya dan biasanya juga secara materi dan semacamnya ya pasti akan well prepared lah dibanding yang gratis. Nah kalau itu satu hal aku setuju. Yang kedua adalah kadang kalau course yang gratis di YouTube susah nyarinya yang bagus. Menarik. Kebayang nggak? Kayak ini aku dulu sebagai desain nih, aku nyari tutorial Adobe. Sekarang kan udah pakai Canva ya, tapi kan dulu nyari Adobe. Ini nyari yang mana nih? Kadang lihat A nggak jelas, lihat B nggak jelas. Aku dulu pernah pengen belajar saham di YouTube. Si A teorinya gini, si B teorinya gini, si C teorinya gini. Capek nyarinya. Kalau course berbayar, idealnya harusnya secara struktur lebih bagus. Udah ada yang natain. Makanya kan kadang banyak orang nanya ke kita, ngapain ada my skill? Orang belajar di YouTube aja bisa? Bisa. Hampir semua skill myself, mungkin hampir semua ya bahkan MBN juga sama kan, bisa dipelajarin di YouTube. Betul. Ya nggak sih, semua edukasi. Jangankan my skill sama Globi, dari pelajaran SD sampai kuliah itu ada kok di YouTube. Ada di Google, bener gak? Dia pertanyaan adalah apakah terstruktur dengan baik, apakah dibuat oleh real orang yang berpengalaman, apakah case study-nya relevan gitu. Karena suka nggak suka guru-guru kita itu mestinya dibayar bukan cuma informasi yang diberikan tapi pengalaman dia untuk menstrukturkan informasi tersebut. Gitu sih. Last nih ya, tim baca buku atau podcast? Baca buku. Podcast. Wah beda. Kenapa nih Kak nih? Kenapa nih? Justru aku nggak suka. Aku nggak gitu suka dengan orang podcast aja. Kalaupun dengan orang podcast mungkin nyambi lah, nyambi sambil kerja, nyambi apa. Cuma jujur aku bukan tipikal orangnya aku nonton podcast denger, nggak suka. Karena nggak tahu ya, nggak tahu sih kenapa. Karena ya mungkin personal aja sih, kayaknya nggak gitu serak. Cuma karena mungkin kalau baca buku mungkin aku pribadi lah, rasanya lebih personal dan lebih deep. Kayak aku, bukuku dan imajinasiku. Bayangkan. Jadi ya udah gitu. Kalau baca dengan podcast kan kadang kita ngeliat si A, ngeliat si B, ngeliat si C dan sebagainya gitu kan. Kalau dikerjain sendiri, kecuali kalau sambil kerja sih aku nggak masalah dengan podcast. Oke. Kalau aku sih sederhananya karena tadi itu yang nemenin banyak. Kayak misal contoh kalau buku tuh kan harus kayak deep, gak bisa sambil multitasking. Kalau misal kayak di podcast tuh kita lagi nyetir atau kita itu apa-apa. Lagi di KRL atau apa sambil dengerin. Nah itu tuh jadi kayak podcast tuh lebih gampang. Benar. Sama-sama. Itu sih. Oke, selesai. Yeay. Nice. Ini nih boleh dong Kak Angga pesan nih untuk kita semua biar kita bisa berprestasi, biar karir-karir kita bagus, biar anak-anak Indonesia bisa juara di panggung dunia. Boleh dong pesan buat kita semua. Menurut aku pribadi adalah jangan kita meremehkan diri kita sendiri. Karena aku percaya Tuhan itu membuat kita di dunia atau memberikan kita di dunia itu karena dengan ada potensi. Nah, aku nggak mau nanti ketika di akhirat, aku pribadi kan di akhirat itu kan ditanya ya, rezeki kita datang dari mana, rezeki kita diapain dan sebagainya. Kadang-kala kita berpikir rezeki itu diapain itu cuma rezeki yang sifatnya uang. Kalau misalkan Tuhan bilang, aku tuh ngasih rezeki kamu bakat A loh, bakat nyanyi deh, kenapa kamu nggak nyanyi? Aku ngasih kamu bakat harusnya kamu bisa jadi saintis, kenapa kamu nggak jadi saintis? Kamu punya uang, orang tua kamu support untuk kamu belajar bahasa Inggris, kenapa kamu nggak belajar bahasa Inggris? Mubazir. Jadi jangan meremehkan diri. Karena kita nggak pernah tahu suatu ketika tuh kalau hal tersebut, rezeki tersebut, potensi tersebut dipush, kita bakal jadi kayak apa tuh kita nggak pernah tahu. Makanya gas aja gitu. Oke, so thank you so much ya Kak Angga. Thank you so Sama-sama. much for the time udah mau datang ke podcast kita ini. Dan buat teman-teman semuanya, buat you friends, jangan lupa untuk like, comment, share dan juga subscribe. Dan kalau misalkan
ada orang-orang yang mau beli MySkill nih, gimana nih? Boleh dikasih tutorialnya dulu gak? Visit website MySkill aja, Oke. kemudian langsung milih kira-kira mau belajar mandiri lewat e-learning atau belajar bareng tutor lewat bootcamp. Gue boleh nanya satu hal nggak? Oh, boleh dong, apa? Boleh dong, sebelum kita tutup. Iya. Kenapa pakai Klik? Pada waktu itu? Iya. Jadi sebenarnya satu, sederhananya kalau kita dari perspektif Globi, pas kita penarikan itu, kalau other platform itu kita ketariknya gede gitu, Saya ketariknya. misalkan narik 100 juta gitu. Iya, 100 juta itu bisa sekitaran 3 sampai 7 jutaan Oke. ketarik tuh. Sedangkan kalau di Klik itu only 5.000. Oke. Penarikan berapapun tuh. Iya. Kan, penarikan Mau narik 1M cuma 5.000. Yes, terus yang kedua tuh secara user itu jujur UI-nya lebih friendly, lebih enak. Bahkan sampai ada yang komen di kita ini check out-nya di MUN-nya Globi tuh cepat banget dan Oke. semacamnya. Jadi kan kita usernya ibu-ibu. Jadi Iya. yang simple-simple tuh itu Kliki gak banyak AE lah Iya. kayak gitu. Itu sebenarnya yang kedua. Terus yang yang ketiga tuh lebih ke pas uangnya masuk. Oke. Uangnya masuk tuh cepat. Cepat. Nggak ada dalam hitungan menit, malah detik. Karena tadi sebelumnya sampai sempat lama ya ketunda. Sempat lama ya, namanya kita ya gitu kan, kita juga pasti mikir ini uangnya kemana, takutnya apa. Nah berhari-hari gitu uangnya nggak ada, ya akhirnya ya udah kita mutusin untuk migrasi pindah. Gitu. Semoga betah. Kita pokoknya siap support terus. Siap. Thank you Kak Angga. Oke, thank you Kak Angga. Yeay. Bye-bye.